Oman dan Inggris berjarak 7.997 km jauhnya. Butuh waktu nyaris 4 hari jika ingin berkendara lewat darat. Soalnya dua negara ini emang beda benua kan? Lantas, apa yang membuat Inggris sampai rela berinvestasi hingga 30 juta US dollar atau sekitar 455 miliar rupiah dalam rangka memperluas pangkalan pertahanannya di Oman? Apakah karena Oman memiliki kekuatan militer yang diperhitungkan? Mari temukan jawabannya dalam video sejauh mana sih kekuatan militer Oman. For your information, Oman telah menjalin hubungan dengan Inggris sejak tahun 1798 melalui Traktat Kesatuan antara Oman dan Inggris. Traktat ini mengakui otonomi Oman dalam urusan internalnya, sementara Inggris akan memberikan dukungan militer dan perlindungan terhadap Oman dari ancaman asing. Hubungan ini tentu saja membantu Oman dalam mengatasi berbagai masalah, seperti serangan dari suku-suku pemberontak dan ancaman dari wilayah tetangga kala itu. Hubungan antara negara yang dijuluki Mutiara Arab and the Black Country ini telah berlanjut hingga abad 20. Bahkan Inggris memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan bantuan militer modern kepada Oman. Namun, sejak tahun 1980-an, Oman sempat memutuskan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Inggris dalam hal dukungan militer dan keamanan, karena ingin fokus pada pengembangan kemampuan pertahanan internal mereka dan kerjasama regional dengan negara-negara Arab Teluk. Tapi, sejak tahun 2020, Inggris kembali mendekat dan berinvestasi untuk memperluas pangkalan pertahanannya di Oman. Dengan alasan, pangkalan itu akan menjadi pusat logistik yang akan memfasilitasi penyebaran angkatan laut kerajaan ke Samudra Hindia, serta untuk mendukung pelatihan angkatan darat Inggris di Kesultanan Oman. Gak heran kalau negara yang dikenal sebagai salah satu negara netral secara politik di Timur Tengah ini masuk dalam 5 besar, yaitu Jazirah Arab dengan kekuatan militer terkuat. Untuk tahun 2023, berada di peringkat 76 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP. Negara ini sendiri memiliki skor Power Index sebesar 1,4081. Masih jauh di bawah Indonesia yang duduk di peringkat 13. Negara yang dikategorikan memiliki ekonomi berpenghasilan tinggi ini memiliki anggaran pertahanan sebesar 8.396.300.000 US dollar atau sekitar 127 triliun rupiah. Dari jumlah populasi yang mencapai 3.764.348 jiwa, personil aktif mereka mencapai 40.000 orang dengan personil cadangan sebanyak 60.000 dan paramiliter sebanyak 6.000 orang. Oke, sebelum lanjut aku disclaimer dulu ya. Beberapa data yang aku gunakan di sini memang berasal dari website Global Firepower. Walaupun aku udah berusaha membuatnya seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Apalagi GFP beberapa tahun belakangan ini secara luas pernah dikritik karena beberapa kali memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik. Sehingga tidak bisa digunakan untuk keperluan akademik karena memang tidak selalu valid. Angkatan Darat Oman yang disebut The Royal Army of Oman disingkat ROA telah ada sejak abad ke-7. Ketika pasukan dari suku Alots cukup kuat untuk membantu Abu Bakar, sahabat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, personil Angkatan Daratnya mencapai 45.000 orang. Total armada Angkatan Darat negara ini ada 7.552 unit. Mereka memiliki tank sebanyak 121 unit, artileri swagerak sebanyak 15 unit, artileri tarik 168 unit, dan artileri roket sebanyak 12 unit. Mereka menggunakan 2 tank tempur utama, yaitu Challenger 2 buatan Inggris dan M60A1A3 buatan Amerika Serikat.
Dan terbaru mereka telah membeli bom luncur jenis Joint Standoff Weapon alias JSOW AGM-154 dari Amerika Serikat sebanyak 48 unit, senilai 5,8 triliun rupiah. Selain angkatan daratnya, Oman juga dikenal memiliki pasukan khusus dari kepolisian alias Royal Oman Police. Tim Satuan Komando Khusus ini memiliki seragam yang terlihat cukup keren dan misterius, soalnya serba hitam bahkan lengkap dengan kacamata hitamnya. Ya, mirip sama seragam pasukan elit Indonesia Densus 88. Proses latihannya aja udah kayak ninja. Kita beralih ke Royal Navy of Oman, disingkat RNO alias Angkatan Laut Oman. Saat ini personil Angkatan Laut Oman mencapai 4.200 orang. Pemerintah Oman cukup memprioritaskan Angkatan Laut mereka karena posisi negaranya yang memiliki garis pantai yang panjang dan letaknya yang strategis di sepanjang Samudra Hindia serta dekat dengan Selat Hormuz. Angkatan Laut Oman punya aset 22 unit. Di antaranya untuk kapal korvet, ada Karif Class dan Kahir Class. Karif Class memiliki berat mencapai 2.600 ton dengan panjang hingga 99 meter. Dilengkapi dengan senjata berupa sebuah meriam otomelara 76 mm, 2 buah meriam MSI DS-30M 30 mm, 12 unit rudal permukaan ke udara VL Mika, dan 8 unit MM40 Block 3 Exocet rudal permukaan ke permukaan. Selain itu, mereka memiliki kapal Alvo Class, Province Class, Al-Busrah Class, Al-Mabrukah Class, Fulk Al-Salamah Class, Nazar Al-Bahar Class, Al-Sultanah Class, dan Al-Mubsir Class. Yang bikin aku heran nih ya, Oman kan dikenal dengan negara pembuat kapal terbesar di dunia. Orang-orang Oman yang ahli pembuat kapal bahkan dianggap sebagai salah satu pembuat kapal terbaik di dunia. Tapi kok nggak ada satupun kapal militer mereka yang dalam buatan negeri ya? Semua kapal yang aku sebutin itu kalau bukan buatan Jerman, Inggris, Prancis ya Amerika Serikat. Ini nggak percaya sama warga sendiri atau gimana ya? Baik, sekarang mari kita melihat RAFO atau The Royal Air Force of Oman alias Angkatan Udara Oman. Saat ini personil Angkatan Udara mereka mencapai 5.500 orang. Armada yang dimiliki Angkatan Udara Oman totalnya itu ada 128 unit. Mulai dari fighter ada 29 unit, pesawat penyerang 10 unit, helikopter ada 31 unit, lalu ada transport 9 unit, dan special mission 4 unit. Untuk pesawat tempur, mereka memilih menggunakan General Dynamics F-16 Fighting Falcon yang merupakan pesawat tempur multiperan supersonik bermesin tunggal Amerika, dan yang terbaru mereka memiliki Eurofighter Typhoon. Sesuai namanya, Eurofighter Typhoon dirancang oleh kerjasama dari 4 negara Eropa, yaitu Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol untuk menjadi jet tempur gabungan Eropa. Ya, meski setelah jadi justru sangat diminati oleh berbagai negara luar Eropa, khususnya di Timur Tengah seperti Qatar dan Arab Saudi, serta Oman tentu saja. Bahkan di tahun 2020 lalu Prabowo dikabarkan berangkat ke Austria mewakili Indonesia untuk membeli 15 unit jet tempur Eurofighter Typhoon bekas milik Angkatan Udara Austria. Typhoon adalah salah satu jet generasi keempat tercanggih dan varian terbarunya Tranche 4 dilengkapi dengan perangkat lunak dan perangkat keras berupa elektronik dan radar yang efektif menghancurkan target-target di udara maupun di darat. Sedangkan helikopter mereka menggunakan Super Lynx, NH-90, Bell 429, dan Bell 206. Untuk memfasilitasi pelatihan penerbangan pilot dan awak pesawat, Angkatan Udara Oman memilih menggunakan pesawat trainers berupa Skyhawk 103, Pilatus PC-9, dan PAC Super MFI-17 Mashak. Dan khusus untuk pengangkutan mereka memilih pesawat kargo berjenis C-130 Hercules, Airbus A320, dan Dornier 228.